Shalom, shalom adik-adik super kid yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya nih hari ini? Kak Gaby berharap sepanjang minggu ini adik-adik super kid selalu semangat, selalu antusias ya. Sekolahnya, membantu orang tuanya, terus ibadahnya, semua harus antusias. Oke adik-adik super kids. Nah, berjumpa lagi di ibadah online super kids. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Yang onsite diperhatikan supaya tidak berdekatan, menjaga social distancing ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menangkap maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Oke dari Super Kids yang luar biasa. Kak Gaby senang banget nih. Kita masuk di bulan Mei. Udah bulan yang baru, kemarin bulan April. Sekarang bulan Mei, adik-adik kita ada di minggu pertama di bulan Mei. Senang banget ya bisa berjumpa kembali secara onsite dan online. Oh my God. Wow. Yang sudah boleh untuk datang ke gereja Kak Gaby undang. Yuk kita ikut di jam 11 dan jam 5 sore di Tegal Sari nomor 60 di ruangan Super Kids seperti biasanya. Nah adik-adik Super Kids, di bulan ini kita akan membahas pembahasan yang baru. Di bulan yang lalu kita sudah belajar tentang arrow atau anak panah. Kita adalah anak-anak panahnya Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Di bulan ini kita akan belajar lagi hal yang baru supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya adik-adik ya. Oke, bulan ini Kak Gaby kasih tema adalah yes aku menang. Yuk sama-sama katakan yes aku menang. Lebih semangat lagi dong Super Kids. Yes aku menang. Oke deh. Kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan yang sudah dimerdekakan dan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mati mengorbankan nyawanya untuk kita supaya kita bisa beroleh kemenangan. Atas apa? Atas dosa dan atas jeratan tipu daya si iblis. Oke Dedek Super Kids. Jadi kita tahu hari ini kita adalah anak-anak pemenang. Yo, anak-anak pemenang boleh kasih yeay aku menang. Ayo suaranya mana? 1, 2, 3. Yeay aku menang. Sekali lagi lebih semangat. Yeay aku menang. Oke deh, tepuk tangan dong buat Super Kids yang luar biasa. Super Kids adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan Tuhan. Kita harus menjalankan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan. Tujuannya kita belajar ini untuk apa sih? Ya supaya kita tahu apa sih tujuan hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah adik-adik, untuk menjadi orang yang menang dibutuhkan apa coba? Dibutuhkan usaha pasti ya, dibutuhkan yang namanya ketetapan hati. Mungkin berlatih lebih keras daripada temannya, mungkin berusaha lebih keras daripada yang lain. Nah adik-adik, tahu nggak kalian ini gambarnya apa? Kak Gaby tampilin ya gambarnya. Gambar yang pertama adalah dereng. Ya ini adalah gambar seorang cewek ya, anak muda ya. Cewek ini adalah pemenang dari British Got Talent. Waduh, ya ini luar biasa sekali. Ini Darcy Lane ini ya yang bawa puppetnya dan bisa nyanyi dengan bagus banget. Yang kedua, tahu nggak ini gambar apa? Master Chef ini ya adik-adik ya. Ini adalah pemenang, winner dari Master Chef adik-adik. Siapa di sini yang hobi masak dan suka masak? Waduh, berusahalah dengan keras supaya bisa ikut MasterChef dan bisa menang MasterChef ya adik-adik ya. Yang ketiga, ini terkenal banget nih lagu-lagunya ya.
Iya, pemenang Indonesian Idol adik-adik. Adik-adik pasti udah tahu ya gambar-gambarnya orang-orang hebat ini ya. Mereka adalah pemenang-pemenang adik-adik ya. Menang dalam lomba yang mereka ikuti. Nah adik-adik, untuk menjadi pemenang ya, ketiga orang ini Kak Gaby pastikan mereka berusaha secara maksimal. Mereka sudah mempunyai ketetapan hati. Maksudnya itu apa ya? Sudah srek gitu ya, ajek gitu ya adik-adik ya. Sudah kuat hatinya untuk tetap berlatih. Walaupun ada halangan, ada rintangan, mungkin bosan, mungkin males, mungkin sakit. Tetapi tetap mau untuk berlatih. Dan akhirnya bisa menjadi pemenang. Nah adik-adik, siapa di sini yang pengen jadi pemenang ya? Semua pasti pengen jadi pemenang ya, winner gitu ya, menang lomba, menang kompetisi. Nah, secret key-nya itu adalah berusaha dan berdoa ya adik-adik ya, berusaha dengan maksimal. Hey, that's pretty good. Oke, Kak Gaby jadi teringat nih di firman Tuhan juga ada seorang bapak yang memiliki ketetapan hati yang luar biasa. Walaupun sekelilingnya itu sudah berubah menjadi jahat, sudah meninggalkan Tuhan, tapi bapak ini tetap mempunyai ketetapan hati, mempunyai iman yang teguh untuk menyembah Tuhan. Siapa kira-kira bapak itu ya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu,
menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Oke adik-adik, kita sudah lihat tadi videonya ya. Kita lihat tadi tentang Bapak Elia. Di situ Bapak Elia itu melawan 400 ya, dan 450. Nah apa tuh? Baal ya adik-adik, orang yang menyembah berhala, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Karena Raja Ahab itu marah sama Elia. Katanya, gara-gara kamu nih Elia, gak ada hujan ini. Tetapi bukan karena Elia, tapi karena kejahatan dan kedegilan hati bangsa Israel saat itu. Mereka sudah lupa sama Tuhan, mereka sudah gak cinta sama Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan berbalik menyembah Allah yang lain. Waduh, jelek banget ya adik-adik ya. Jangan sampai sebagai anak Tuhan kita melupakan Tuhan. Meskipun kita punya banyak kegiatan, meskipun kita punya banyak masalah, mungkin orang tua di rumah bermasalah, mungkin sedang sakit, ya mungkin ada yang bertengkar orang tuanya, tapi itu tidak meruntuhkan semangat kita untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus tetap teguh menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya, Raja di atas segala raja, dan Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang sangat mengasihi adik-adik semua. Nah adik-adik, di situ akhirnya singkat cerita tadi kita sudah saksikan, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya dan memakan hidangan tadi ya, di mezbah tadi ya, akhirnya mezbahnya itu terbakar semua. Walaupun banyak airnya loh adik-adik ya, tapi tetap Tuhan berkehendak. Tuhan menyambar dengan api yang begitu hebatnya dan makanannya itu jadi habis semua di mezbah itu adik-adik. Nah luar biasa sekali ya, dari situ semua bangsa Israel kemudian melihat dan terkejut, lalu mereka takut dengan Tuhan. Mereka kemudian berbalik untuk mengikuti Tuhan. Nah adik-adik, dari sini kita belajar, dari Nabi Elia kita belajar, walaupun sekeliling kita tampaknya sudah meninggalkan Tuhan, sekeliling kita tampaknya sudah males ibadah, sekeliling kita tampaknya sudah sudah banyak main gamenya, atau mungkin ngomongnya yang kasar, ngomongnya yang kotor gitu ya Dede ya. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh terpengaruh, kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus punya ketetapan hati, tetap beriman, berpegang teguh pada firman Tuhan, rajin baca firman, tetap rajin berdoa, tetap rajin mendengarkan ibadah, ikut ibadah ya adik-adik ya, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh.
kepada hal-hal yang negatif, tapi kita bisa menyelamatkan teman-teman kita mungkin yang sudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, yang sudah banyak lupa sama Tuhan, yang sudah nggak ke gereja, yang mainan terus, yang mungkin berbicara kotor. Kita harus menjadi terang buat sekitar kita ya adik-adik ya. Oke adik Super Kids, yuk kita baca ayatnya ya. Kita ini lebih dari orang-orang pemenang. Di Roma 8 ayat 37. Yuk kita buka Roma 8 ayat ke-37. Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi lebih semangat ya adik-adik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin adik-adik. Oke, ingat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah memilih kita. Tuhan Yesus sudah menetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah berkorban buat kita supaya kita diselamatkan, supaya kita enggak mati dalam jeratan dosanya si iblis, tapi kita menjadi hidup dan beroleh kemenangan. Nah, sekarang sekali lagi dengan semangat ya, katakan, yes, I win. Yes, I win. Sekali lagi dengan semangat. Yes, I win. We are the champions, my friend. Oke deh, tepuk tangan buat Super Kids semua. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Kak Gaby berharap apa yang Kak Gaby sampaikan Super Kids bisa menerima dan bisa mengerti dan juga dilakukan di kehidupan Super Kids semua. Oke, adik-adik Super Kids, yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan ajarkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan kami mau serahkan kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan masa depan kami dalam tangan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.